Halo Teh, apa kabar? Baik. Lama banget ya Lama ketemu. banget. Kapan terakhir kita ketemu? Kayaknya kemarin waktu bukber nggak Bukber. sih? Iya. 2 minggu yang lalu. Oh iya Terus, sih. Terus gimana lebaran kemarin? alhamdulillah kemarin aku habis dari KBRI sih, rame-rame sama teman. Iya, asik. Aku kerja, jadi nggak Iya, lebaran. susah sih emang di sini ya. Kalau apalagi kemarin Jumat kan lebarannya. Oke, kenalan dulu dong. Namamu siapa? Nama lengkapmu siapa? Terus kok bisa kamu ke Belgia nih? Oh oke. Halo semuanya. Kenalin nama aku Ai. Aku sekarang lagi S2 The Master of Science in Nutrition and Food System di Ghent University. Baru semester 2. Terus aku alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah Belgia namanya Vleerwas. Jadi ini beasiswa untuk mahasiswa atau kayak student dari negara berkembang gitu. Mungkin bisa diceritain lebih banyak, gimana sih kok kamu bisa dapet beasiswa ini? Apa kamu dulu setelah lulus dulu kuliah di UGM kan ya? Iya betul. Nah setelah lulus itu kayak, kok kamu bisa berpikir, aku mau kuliah ke luar negeri atau udah punya cita-cita dari kecil, bayangan kayak gimana gitu? Mungkin bisa ceritain. Iya, kalau misalnya dari cita-cita ke luar negeri nih, sebenarnya aku udah mulai dari SD. Karena terinspirasi dari bapakku, dia kan kerja di luar negeri. Jadi kayak Doha Airport, itu bapakku juga terlibat di situ gitu. Oh iya? Iya, di Qatar. Terus habis itu aku kayak seru juga ya di luar negeri, aku pengen lah kuliah atau sekolah di luar negeri gitu kan. Terus akhirnya waktu SMA aku mau S1 di luar negeri, tapi nggak kesampaian karena les bahasa Inggrisku belum selesai. Terus aku decide untuk alhamdulillahnya dapat di UGM, terus di UGM juga dapat beasiswa, jadi aku lanjut dulu sampai selesai, terus sambil nunggu proses beasiswa S2, aku coba untuk jadi asisten gitu di kampus, asisten dosen bagian riset gitu, kurang lebih selama 1,5 tahun gitulah. Terus habis itu ketika bulan Mei itu sebenarnya lumayan struggle sih karena aku apply banyak beasiswa kan Teh, dari LPDP, terus AAS, terus sampai kayak Max dan juga beasiswa lain yang mungkin fully funded gitu kan. Ya walaupun sebenarnya tetap ada modal sih gitu. Terus at the end dosenku bilang kayak coba aja di Vleerwas ini ada skema baru S2 Nutrition masuk ke beasiswa Vleer gitu kan. Terus habis itu aku decide untuk daftar kayak ya siapa tahu kan kita nggak pernah tahu rezeki gimana gitu kan, karena sebenarnya aku nggak kepikiran untuk daftar di Belgia, cuman pengennya kayak kalau di Europe tuh mungkin di UK kali ya, atau mungkin Jerman atau Belanda, sebenarnya pikirannya cuma itu aja, tapi karena kesempatan beasiswa ada di Belgia aku coba daftar, ternyata alhamdulillahnya lolos gitu. Alhamdulillah lulus ya. Sekarang udah di sini. Iya betul. Terus gimana pas kamu maksudnya mau daftarnya itu kayak kamu exciting terus juga overwhelmed atau perasaanmu pas mau daftar Vleers itu kayak gimana? Sebenarnya saat mau daftar Vleer ya, Struggling kah bikin essay-nya? itu tuh posisi dimana aku udah lagi putus asa banget, udah daftar banyak beasiswa tapi belum ada yang diterima. Bener-bener kayak itu tuh satu-satunya harapan terakhirku, sampai mungkin kalau misalnya aku nggak lolos, aku lanjut kuliahnya di UGM lagi gitu, karena aku udah mulai daftar juga kan di UGM. Nah terus posisinya juga aku udah kayak capek nulis esai terus, aku ulang-ulang, aku revisi, aku banyak minta saran juga dari dosen, dari teman-teman yang udah jadi awardee. Alhamdulillahnya mereka sangat membantu, beliau dosen-dosenku juga sangat mendukung gitu, cita-cita aku mau kuliah ke luar negeri gitu kan. Tapi ya pasti secara personal walaupun banyak dukungan dari eksternal, tetap rasanya udah capek gitu kan. Udah capek banget kayak sebenarnya kurang di mana sih aku, padahal udah banyak dibenerin gitu kan, udah banyak dievaluasi sama teman-teman, tapi kok kenapa belum dapet juga. Tapi ya balik lagi kalau misalnya memang belum rezeki juga pada akhirnya tetap belum jalan juga gitu. Terus pas kamu udah daftar, udah bikin essay, udah apply kan, terus kamu udah selamat ya kamu keterima. Bagaimana perasaan kayak keterima nih aku bakalan ke Belgia?
Itu aku langsung nangis sih Teh, asli. Kayak aku inget banget itu tanggal 16 Mei jam 3 sore. Itu 16 Mei pas banget mamaku ulang tahun by the way. Itu kayak aku telepon mamaku, terus langsung kayak aku masih di Jogja kan saat itu. Terus mamaku tinggal di rumah, kebetulan aku di Jogja ngekos. Terus aku telepon kayak, "Ma, aku lolos beasiswa akhirnya," gitu, kayak terharu banget. Kado buat mama ya? Iya, aduh mau nangis. Ya Allah. Terus apa yang kamu bayangkan waktu itu kayak, wah pindah ke Belgia nih jauh dari keluarga. Kamu udah mempersiapkan itukah sebelum kamu daftar Fleur atau kayak yaudah sih let's see gimana kehidupan di Belgia nanti. Iya. Karena memang cita-citaku udah mau pengen banget kuliah ke luar negeri, bahkan dari S1 aku tuh udah siap banget. Oh udah siap banget. Merasa udah siap banget. Fisik, mental gitu. udah siap. Kebetulan aku juga udah 6 tahun kan di Jogja, jauh dari keluarga, kayak paling pulang sebulan sekali gitu kan. Jadi kayak ya udah biasa juga hidup sendiri, hidup mandiri gitu. Jadi ketika akhirnya aku dapat kesempatan kuliah ke luar negeri, ke Belgia, aku merasa udah siap banget gitu. Alhamdulillahnya gitu. Terus pas prepare bikin, kan udah keterima nih, kayak bikin visa, terus bikin dokumen lah, harus ada asuransi atau apa itu kamu bikin sendiri. Maksudnya kamu prepare itu sendiri atau ada yang bantuin atau pakai agent atau malah dari pihak Fleur-nya yang bantuin? Ya betul, dari pihak beasiswanya Flirwas sama dari kampus UGen. Itu mereka sangat membantu sekali. Jadi ketika aku udah diterima, mereka udah langsung ngasih tahu apa aja yang harus aku siapkan dan aku harus menunggu arahan seperti apa gitu. Terus mereka bantu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan untuk visa ini ini dokumennya ini gitu. Terus habis itu nanti kita siapkan flightnya, tinggal kamu tentukan mau berangkat dari airport mana, terus habis itu mau tanggal berapa, terus nanti mereka carikan kayak opsi airportnya apa aja, maksudnya flightnya apa aja gitu. Alhamdulillah sangat membantu sih mereka dalam prosesnya. Cuman ya kebetulan karena memang tetap pasti pengumpulan dokumennya itu secara mandiri gitu kan. Aku sendiri nggak pakai agen. Temanku sempat menyarankan pakai agen sih, kayak ngurus visa gitu kan. Tapi aku kayak sayang ya, maksudnya experience kuliah ke luar negeri itu sekali seumur hidup gitu. Jadi kalau misalnya pakai agen rasanya kayak nggak mantep gitu. Gak ada pengalaman, terus nggak ada yang diambil juga. Bener. Jadi aku memilih untuk ya udahlah coba mandiri ngurus visa gitu. Iya sih. Wah, jiwa fighting. Iya. Nah, terus kamu udah siap nih, udah mau berangkat ke Belgia, terus kamu udah nyampe nih di Belgia. Apa yang kamu pertama kali pikirkan kayak pas kamu udah nyampe nih di airport menginjakan kakimu pertama kali di Belgia, apa yang ada di bayanganmu? Ekspektasi kamu di sini? Sebenarnya kosong sih Teh. Kosong bener-bener. Aku sampai airport tuh, sampai di Belgia, sampai Brussels, terus dijemput. Bahkan aku dijemput sama temenku namanya Mbak Andani sama Mbak Kiki. Dari stasiun Gen Sint-Pieter di Gen. Itu tuh kayak kosong gitu loh, karena mungkin rasanya campur aduk ya. Ya terharu, ya sedih jauh dari keluarga, ya seneng, ya excited, semuanya jadi satu campur aduk. Jadi rasanya kayak aku masih belum bisa mengolah emosiku gitu, belum bisa meregulasi kayak sebenarnya apa yang aku rasakan saat itu gitu kan. Gitu, cuman aku kayak baru ngerasain kayak oh ternyata gini ya orang-orang tuh ke luar negeri gitu. Karena kebetulan ini agak TMI ya, pertama kali banget aku ke luar negeri, jadi literally pasportku masih kosong banget nih gitu. Wow. Tapi maksudnya berarti kamu tuh waktu kesini nggak ada ekspektasi kayak orang-orang Belgia bakalan kayak gimana ya? Apakah bakalan kayak mereka bakalan friendly nggak ya? Aku bakalan ya gimana gitu? Bakalan ketemu orang-orang baik nggak ya? Orang-orangnya kayak gimana? Terus makanannya cocok nggak? Cuacanya? Kalau terkait kayak orang gitu mungkin ya banyak kan stigma, terutama dari Asia terus ke orang Barat itu kayak kalau orang Barat kan lebih individual, terus nggak terlalu yang ramah tamah gitu kan. Tapi ternyata di Belgia menurutku sendiri personally mereka lumayan ramah sih. Maksudnya dibandingkan dengan apa yang ada di stigma yang aku pikirkan gitu. Mereka lumayan ramah. Bahkan ketika aku kan bawa koper gede ya, aku kerepotan tuh ada yang nanya gitu, ada yang bisa dibantu nggak? Bahkan kayak ketika turun dari kereta itu kan koper 30 kilo ya, Teh. Berat. Kayak aku sendiri banget nih gitu. Terus tiba-tiba ada yang bantu aja nurunin gitu. Padahal aku nggak minta tolong, iya. Kayak mungkin kelihatan aku kerepotan gitu. Alhamdulillahnya ketemu orang baik terus. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Terus kalau misalnya dari cuaca ya mungkin ya aku juga expect akan lebih dingin ya. Terus sama kalau misalnya dari segi makanan, aku udah nyiapin di sini kayak skenario terburuk aku harus masak tiap hari gitu. Berarti kamu bawa kayak makanan dari Indonesia gitu pas datang ke sini buat persiapan. Kan biasanya tuh kayak aku nih mau pindah ke bukan sih pas aku balik dari Indonesia mau ke sini lagi tuh kayak pokoknya bawa bumbu-bumbu lah, kayak racik, terus kadang-kadang bawa minyak kayu putih, buat nantilah kalau takut masuk angin atau apa gitu. Kamu juga persiapan kayak gitu? Atau ada sesuatu yang pokoknya aku harus bawa ini nih? Ada tapi nggak banyak. Mungkin kalau teman-temanku bahkan setengah kopernya sendiri makanan ya. Kalau aku cuman mungkin seperempatnya teh. Karena yang penting tuh aku baju tebel ada. Karena pasti di sini dingin dan aku perlu adaptasi kan. Baju tebel ada dan yang paling utama adalah rice cooker. Oh di sini ada rice cooker loh. Iya, cuma kan temanku cerita kalau rice cooker di sini tuh nggak bisa mode warm kan. Iya sih. Iya, cuma buat masak aja gitu. Nah aku nggak mau. Berarti kamu bawa dari sana ke sini? Iya, aku bawa dari Indo. Yang kecil apa yang besar ini? Yang kecil yang ya cuma buat 2 orang. 3 liter apa ya? Yang pokoknya buat sendiri tuh habis sehari gitu. Oh ya bisa saya di sini emang nggak bisa sih. Iya. Udah nggak enak kalau nggak. Gitu. Jadi aku bawa rice cooker itu bener-bener yang paling utama. Bawa tolak angin, minyak kayu putih. Oh kalau itu aku bawa sih pasti ya obat-obat dari Indo karena obat di Indo kan dosisnya lebih strong daripada di sini ya. Sama obat-obat tradisional gitu kayak minyak kayu putih, terus kayak koyo, terus obat perjompoan anak-anak zaman sekarang gitu kan kayak apa namanya obat fresh care gitu. Iya aku bawa. Ya Allah. Aku bawa juga. Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kalau untuk makanan yang kayak makanan instan kayak Indomie kayak gitu enggak? Aku Indomie aku cuma bawa 3 masing-masing. Terus habis itu kayak bawa kentang Mustafa. Apa itu kentang Mustafa? Kentang keripik kentang. Oh keripik kentang. Kalau sini Indomie banyak. Yang ada bumbunya gitu. Udah itu aja yang makanan langsung bisa dimakan. Itu yang bikin aku kaget. Pas aku jemput juga kayak, ini kau bawa apa aja? Bawa Indomie. Hah? Beneran? Di sini ada Indomie. Banyak ya. Ada toko Indonesia juga. Bener-bener. Ya Allah. Cuma kan pikirannya survival ya teh. Karena di awal-awal baru nyampe mungkin kita masih bingung. Terus gimana takutnya duit keluar banyak. Apalagi kan kurs rupiah ke euro agak jauh ya. Nah ini cara kamu kan kamu dapat full funded dari beasiswa. Nah nggak usah disebut nominal tapi kamu kan harus survive sendiri. Kamu gimana nih cara bikin finance-nya kayak bulan ini aku nggak harus memanage nih pengeluaran jangan terlalu membengkak. Apalagi kamu juga ingin jalan-jalan kadang-kadang ini terus ya mungkin ingin makan di luar juga. Kalau aku sebenarnya sekarang masih coba untuk gimana cara manage yang tepat gitu ya. Tapi sejauh ini yang pasti adalah aku menentukan mana expense yang pasti akan keluar di bulan itu sama yang mungkin intentional gitu loh, tiba-tiba ada gitu. Jadi mungkin untuk dorm, untuk tempat tinggal, terus sama untuk makan sehari-hari gitu. Itu pasti aku sisihkan. Jadi aku kebetulan ada 3 rekening di sini secara tidak sengaja. Aku ada Wise, terus yang KBC itu karena aku salah daftar, jadi dari bankirnya itu menyarankan untuk buka yang sesuai gitu loh. Jadi aku akhirnya punya 2 rekening di KBC, ya gitu. Jadi yang satu KBC untuk menerima beasiswa, yang satu untuk saving, terus yang satunya lagi Wise itu untuk pengeluaran sehari-hari. Aku bagi langsung ke 3 pos itu. Jadi ketika saving ya udah selama beasiswa langsung diterima aku udah langsung nabung gitu. Nggak boleh diambil sama sekali kecuali kalau misalnya pengeluaran mendadak itu gitu. Terus ini tentang culture shock. Ada nggak sih yang bikin kamu kayak, kok gini ya di sini? Itu kayak di Indonesia tuh tabu, terus di sini enggak, di Indonesia enggak tabu, terus di sini tuh tabu gitu. Ada nggak yang bikin kamu kayak bener-bener kayak bikin shock? Apa ya? Jujur karena mungkin anak-anak zaman sekarang ya teh banyak yang udah dapat exposure mungkin dari film, terus dari pergaulan di Indo juga mungkin udah lumayan kayak lebih kayak nggak nggak setradisional dulu gitu lah ya. Menurutku nggak terlalu culture shock sih. Lumayan aku bisa adjust gitu gimana kehidupan sehari-hari di sini. Cuman yang lumayan bikin kaget adalah mereka tuh party tiap hari, teman-temanku gitu. Terutama orang lokal. Itu kayak pasti habis pulang kuliah, terus malamnya jam 9, jam 10 malam itu udah di bar. Terus nanti balik jam 2, terus paginya udah kuliah lagi. Oke,
dari mana mereka dapat energi itu bisa, ya? gitu loh. Iya. Itu sih benar-benar satu-satunya yang bikin shock itu aja. Terus jujur ya, kamu tuh pernah nggak sih ngerasa kesepian, kan jauh dari keluarga, terus juga teman-teman juga. Oke, kamu punya teman-teman bercerita tapi beda kan. Terus juga kayak kamu ngerasa kesepian gak sih? Terutama pas lebaran kemarin. Aduh, susah nih ini pertanyaannya. Menurutku ya sebenarnya Teh, di semester pertama itu tuh aku merasa enjoy, merasa ringan gitu loh, kayak kadang masih exciting, masih excited kayaknya ya, karena di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga teman-temanku tuh pada bilang, terutama teman-teman internasional ya, bukan teman Indo aja, mereka bilang kayak, ya aku homesick banget ya aku pengen pulang ke rumah gitu kan gitu, terus aku kayak, hah homesick? Perasaan biasa aja, aku merasa kayak gitu Teh. Nah terus habis itu setelah melewati semester 1, terus struggle-nya ujian, terus mungkin kayak kalau dari sini sebutannya winter depression ya. Jadi kayak selama winter tuh kan emang jarang keluar rumah kan, makin terus dingin, gak kena matahari sama sekali gitu, jadi kena mental juga gitu. Terus setelah itu lambat laun terus aku mikir lagi kayak, oh ternyata ini ya yang rasanya homesick. Aku baru merasakan homesick tuh baru setelah semester 1. Jadi sebelum ketika semester 1 aku merasa enjoy aja biasa gitu, karena aku juga biasa tinggal sendiri kan gitu. Terus setelah itu apalagi langsung ketemu sama Ramadan kemarin kan, terus ketemu sama Idul Fitri, so aku semakin kayak, oh gila sih ini homesick parah banget sih gitu. Aku sampai temanku sampai cerita kayak, ini aku pengen banget pulang gitu. Terus dulu dia bilang kayak gitu, terus aku kayak, gimana sih kan baru mulai gitu. Terus sekarang kayak, aku pengen pulang juga. Gitu rasanya, kangen rumah sih, karena biasa kalau lebaran kan rame, terus ketemu temen-temen, apalagi di sini tuh sebenarnya yang paling aku kangenin tuh suara azan sih Teh. Mungkin teman-teman muslim juga merasakan hal yang sama, karena di sini kan gak ada masjid ya, jarang banget, dan azannya pun kayak mic-nya internal gitu ya, cuma di dalam doang. Iya gitu, jadi bahkan ketika pas bulan puasa aku nyalain azan biar dengar maghrib, itu rasanya kayak, ya Allah ternyata gini ya, kangen banget suara azan gitu. Kamu merasakannya kan? Iya. Itu yang aku rindukan. Iya. Padahal dulu karena sebelah rumahku tuh kan musola, terus mic-nya itu depan rumahku banget, jadi aku mohon maaf nih ya Allah, aku merasa agak terganggu gitu loh. Gitu, karena kan 5 kali sehari kan, terus apalagi kalau subuh. Tapi sekarang kayak aku kangen. Kesepian kan. Tapi terobati nggak sih ada teman-teman Indo di sini, kayak kamu kangen, ada teman Indo juga di sini, terus ketemu mereka. Iya bener, sangat-sangat terobati, teman-teman Indo, sama-sama mahasiswa, terus teman-teman diaspora juga, itu sangat banget membantu aku biar kayak, kalau misalnya ketemu sama mereka rasanya kayak pulang ke rumah gitu. Apalagi kalau misalnya makan bareng, terus ngobrol-ngobrol gitu kan, lumayan terobati. Cuman ya pada akhirnya pun kita, masing-masing orang kan punya masalah ya, maksudnya punya kayak hidupnya masing-masing gitu loh. Aku juga nggak bisa kayak mengintervensi mereka terus dengan masalahku atau dengan ceritaku gitu. Jadi ya pada akhirnya tetap harus menyelesaikan sendiri juga sih. Harus survive sendiri. Iya benar, karena resiko yang kita ambil gitu ketika udah memutuskan untuk menjalankan sesuatu, ya mau nggak mau harus tuntas gitu. Terus makanan yang benar-benar kamu rindukan, kayak di Indonesia tuh aku bisa beli ini tuh gampang banget, dapet ini gampang banget tuh di sini, kayak susah kali ya bikin ini, apalagi masaknya. Apa ya? Kayaknya yang ingin banget kamu makan, kayak aku rindu ini. Sebenarnya semua makanan Indo sih Teh. Semuanya? Iya, karena bikin di sini pun rasanya nggak akan sama, iya nggak Teh? Iya kan? Iya sih. Jadi kayak walaupun bumbunya sama, terus rasanya kayak ada yang kurang gitu, nggak tahu kenapa gitu. Walaupun aku juga mencoba untuk masak dengan bumbu yang serupa, tetap ada yang kurang. Terutama kayak mungkin makanan, karena aku masih muda ya, jadi aku masih suka banget jajan. Itu kayak makanan kaki lima, jajanan kaki lima itu kayak di sini nggak ada. Jam 6 udah tutup semua, aku kayak kangen Indo nih gitu. Di sini ya ada Gojek, bukan Gojek sih, Deliveroo ada, Take Away ada, tapi beda kan? Beda dan mahal. Makanannya juga beda banget. Iya, banget. Rasanya udah beda. Kayak cuma garam sama lada doang, udah kayak aduh, sumpah sih, kayak bisa nggak ya kayak makanan Indo tapi kehidupannya kayak di sini gitu loh. Jadi kayak itu udah paling lengkap sih menurutku, paling melengkapi banget. Tapi kayaknya susah ya tiap-hari. Mau masak tiap hari juga gimana? Iya bener. Oke. Sejak kamu tinggal di sini,
ada nggak sih perubahan dari dirimu sendiri gitu? Kayak, dulu aku kayak gini, sekarang aku kayak gini. Apa ya? Mungkin nggak tahu ya, tapi aku merasa lebih dekat dengan Allah aja sih. Karena itu aku kerasa banget asli. Kayak dulu waktu di Indo, mungkin kadang sholat masih bolong-bolong gitu ya. Di sini juga iya sih, karena kalau kuliah kan perlu dijamak segala macam sholatnya, jadi nggak bisa langsung. Tapi rasanya kayak aku lebih disiplin untuk sholat aja. Oh ya? Walaupun dijamak gitu ya, gitu. Tapi lebih disiplin, kayak aku berusaha banget untuk melengkapi sholat 5 waktu. Terus habis itu kayak gimana cara memperbaiki ibadahku gitu. Bahkan baru kayaknya kurang dari sebulan yang lalu aku beli buku namanya The Quran. Itu tuh kayak produksi dari Oxford atau something gitu. Nah itu tuh kayak Al-Quran tapi itu terjemah semua gitu. Terjemah dalam bahasa Inggris. Jadi aku mencoba untuk mempelajari. Karena kalau misalnya baca Al-Quran aja bahasa Arab tuh aku kan nggak mudeng teh. Jadi aku berusaha untuk ya udah aku coba ngerti aja gitu loh, daripada aku baca bahasa Arabnya aku nggak tahu apa-apa gitu. Bisa baca Arabnya tapi kita nggak ngerti, nggak memahami artinya, ya sama aja bohong sih sebenarnya. Iya, itu aku merasa yang paling berubah dari diriku itu sih. Itu sama aku juga kayaknya. Kalau skill kayak ada skill yang di unlock kayak ternyata aku bisa kayak gini ya. Oh ternyata aku punya talent yang tersembunyi. Itu sejauh ini belum ada teh. Karena kebetulan survive sendiri juga itu udah skill loh. Iya sih, bener sih. Oke, kamu dulu tinggal di Jogja sendiri, tapi kan ya kalau ada apa-apa, ini atau ini di sini, kau mau bilang apa? Iya, bener kan juga. Masih jauh. Iya, nggak bisa lapor juga. Orang tua aku nggak bisa datang ke sini. Bener-bener itu sih. Mungkin skill komunikasi ke dosen aja. Menurutku aku lebih baik di sini daripada ketika di Indo, karena kalau di Indo kan harus bertele-tele, terus harus ada istilahnya kalau di Jawa unggah-ungguh ya teh, harus ada sopan santunnya gitu. Kalau di sini komunikasinya lebih efektif, kayak terus teman ke teman kan. Jadi aku bisa to the point nih, kayak Prof kayak gini bisa nggak gitu kan. Nah kalau ke dosen di Indo kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Iya sih ya. Dikira kayak kamu nyuruh saya gitu kan. Bener juga sih itu. Nih dari proses, kamu tadi kan cerita tentang dari awal, aku udah ingin kuliah ke luar negeri itu udah dari kecil, ingin tinggal di luar negeri itu udah dari SD kan bahkan, terus ingin kuliah S1 di sini, terus sekarang kamu udah di sini, udah dapat beasiswa, udah banyak perjalanan tuh yang udah kamu lewatin, tuh juga udah banyak banget pelajaran yang kamu dapat juga kan pengalaman. Ada nggak sih satu momen yang bikin kamu kayak, aku bisa ya ternyata? Apa ya? Sebenarnya banyak sih teh. Setiap momen kayak mungkin batu loncatan di setiap kejadian yang ada di hidupku, aku juga merasa kayak, aku bisa ya sampai lulus di sini, sampai di titik ini gitu loh. Banyak banget, terutama kayak bahasa Inggris. Itu tuh aku kan nggak pernah dapet kayak bener-bener les bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku baru latihan itu ketika ya mau ambil IELTS. Terus tahu-tahu kayak, wow, one shoot aku bisa ya ternyata. Karena aku pikir kayak ya udahlah ya, mau gimana lagi, orang bahasa Inggrisnya udah mentok gitu kan. Aku usahain dulu gitu. Nanti kalau misalnya ternyata belum sesuai ekspektasi ya kita ngulang lagi mau nggak mau gitu kan. Ternyata alhamdulillah one shot. Terus habis itu sebenarnya yang lain itu kayak pas udah nyampe Belgia aja sih. Karena ini kan pertama kali banget aku keluar negeri. Pertama kali banget aku naik pesawat teh. Oh iya? Iya, bener-bener pertama kali. Dan itu aku bener-bener sendirian. Gak ada yang nemenin, gak ada yang ngasih tahu. Dan bahkan aku honestly cuma nonton satu video aja. Kayak kamu cuma kosongan doang. Jadi aku punya paspor, tiket, dokumen ini, udah berangkat. Iya. Kamu gak tahu, gimana ya nanti kalau transit? Gimana ya nanti kalau aku salah ini? Dan imigrasi, kan tahu imigrasi itu kadang-kadang ribet banget. Aku nggak tahu sama sekali. Kayak ya udah aku pokoknya datang dengan membawa semua pengetahuan yang aku cari dari YouTube dan internet. Terus habis itu transit di Singapura. Itu aku transit di Singapura kan 10 jam ya. Itu aku 10 jam muterin Changi doang, nyasar teh. Karena aku nggak tahu apa-apa kan. Jadi aku kayak muterin Changi aja gitu. Terus habis itu sudah sempet nyasar. Terus dan ternyata aku baru tahu kalau misalnya transit itu gate-nya bisa pindah. Tiba-tiba. Aku nggak tahu teh. Karena di awal dia bilang gate-nya, aku masih ingat banget gate T1.
Terus habis itu pindah ke ujung. Aku nggak tahu gate berapa, aku lupa. Pokoknya Oh, terminal 1, iya, terus kamu ke terminal kayaknya lain. ke T3 deh, seingetku. Terminal 3. Heeh. Ya di Singapura biasanya dipindahin terus naik kereta kayaknya itu kan. Gitu kan. Terus aku kayak astaga, untung aku ngecek gitu loh, dan untung aku nggak keluar dari Changi gitu kan. Kalau misalnya itu kan 10 jam bisa lah ya, kata orang. Bisa jalan-jalan. Yaudah jalan-jalan dulu di Singapura, kenapa enggak gitu kan. Aku kayak ini baru pertama kali, aku nggak mau gitu, aku bilang gitu. Gitu, untungnya aku stay di situ, dan kayak hamin 3 jam sebelum check-in lagi, masuk ke pesawat lagi, itu tuh aku udah ngecek lagi kayak gate-nya di mana gimana. Terus akhirnya alhamdulillah untungnya aku nggak kemana-mana, nggak jadi nyasar karena ya udah dipindah kan gate-nya gitu. Terus habis itu aku nyampe di bandara di Belgia, di Brussels. Terus habis itu imigrasi aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba disuruh nunjukin paspor gitu loh. Tapi itu belum di imigrasi, kayak orangnya lagi nyortir gitu. Kayak ini orang dari negara mana atau dari benua mana gitu. Nah, sedangkan aku dibarengin sama orang-orang US. Dibarengin sama orang US terus di imigrasi. Nah, alhamdulillahnya aku dimudahkan. Jadi orangnya itu mau ganti shift. Dan aku adalah orang terakhir yang kebagian orang tersebut gitu ya. Jadi dia pengen cepet-cepet selesai gitu kan. Ya udah tinggal dicap aja, selesai, nggak ditanyain apa-apa. Terus habis itu ambil koper, udah. Gampang banget kan? Iya. Aku kayak, loh imigrasi katanya serem, kok ini tinggal dicap doang gitu. Ya berhasil imigrasi Belgia itu emang paling emang paling gampang. Paling gampang. I see. Menurutku ya, aku nggak tahu di negara yang lain. Tapi menurutku lebih gampang. Oh, I see. Cepet terus gampang sih, nggak bertele-tele, nggak ditanya apa-apa, udah cap deh. Cepet banget, kayak yang lama cuman mungkin antri ya, karena memang dari berbagai banyak pesawat gitu kan, terus orang ngantri imigrasi, selesai cap, udah gini doang, ambil koper lah pulang gitu. Nggak ditanya-tanya. Iya, nggak ditanya apa-apa. Gila Keren sih, keren. Kalau kamu balik ke masa pas kamu mau berangkat ke sini, kayak kamu pas apply Fleur, apa yang bakal kamu bilang ke dirimu sendiri? Balik lagi, paling kayak semangat ya, kamu udah sampai sini, jangan nyerah. Pokoknya apa yang sudah kamu tunggu-tunggu itu ada di sana gitu. Aku mau bilang itu karena sebelum berangkat ke Belgia selama 2 tahun itu, karena aku udah bener-bener pengen buat keluar negeri kan. Jadi selama 2 tahun itu aku banyak membuat memori sama teman-temanku, sama keluargaku. Jadi kayak selalu tiap bulan bahkan tiap minggu aku menyempatkan, guys ayo hangout, main kemana gitu, ke Solo atau misalnya di Jogja kemana, ke kafe gitu. Sama orang tuaku juga kayak ayo kita makan-makan bareng di mana atau ke kafe yang deket sama rumah gitu. Jadi aku udah persiapan berarti ya? Iya, aku udah bener-bener menyiapkan mental dan fisik banget, kayak pokoknya aku nggak mau menyesal nggak banyak memori sama teman-teman dan keluarga, dan aku nggak mau menyesal bahwa ketika aku meninggalkan mereka untuk dalam waktu yang lama, aku merasa kangen banget karena aku nggak punya ingatan apa-apa gitu. Ada nggak sih tips buat ya mungkin ada teman-teman yang mau cari beasiswa atau apa, mungkin kamu bisa kasih tips? Tips yang pertama, kalau memang udah niat dari awal, itu ya benar-benar harus disiapkan, nggak cuman pengen aja gitu. Benar-benar harus diinisiasi dari mungkin les dulu, atau misal mungkin dari komunikasi aja dulu ke dosen dengan baik, gimana cara maintain hubungan dengan dosen gitu ya. Bilang aja ke dosen kayak, Bu, Pak, saya akan lanjut S2 gitu. Nanti mohon tolong bimbingannya kalau misalnya saya minta surat rekomendasi atau misal minta saran gimana memilih program studi gitu-gitu atau milih negara semacamnya gitu. Terus habis itu terutama ya banyak tulis esai. Terus kalau misalnya butuh bantuan jangan malu aja nanya ke teman-teman yang udah jadi awardee beasiswa yang dituju gitu. Karena pasti mereka akan sangat membantu. Aku selalu chat di LinkedIn, padahal ya aku nggak kenal mereka gitu. Aku approach aja mereka kayak kira-kira mereka berkenan nggak untuk bantu aku kayak review esai atau mungkin diskusi brainstorming apa yang bisa ditulis di esai gitu-gitu. Itu sih yang paling utama harus dilakukan. Nanti setelahnya mungkin bisa kalau misalnya memang mau idealis jurusan sesuai jurusan, berarti ya harus tahu peluang beasiswa di jurusan tersebut apa aja. Tapi kalau misalnya mau kayak yang penting aku kuliah di luar negeri nih, aku dapat beasiswa fully funded, ya berarti bisa lebih fleksibel untuk jurusan yang mungkin cukup relate dengan background S1-nya gitu. Oh gitu. Oh ya, udah traveling kemana aja nih di sini? Ke negara-negara tetangga. Kayak Jerman. Pertama aku ke Jerman, terus habis itu ke Luxembourg, terus habis itu ke Paris. Terus Belanda belum? Belanda belum. Kan kita rencana mau bareng teh. Deket banget Belanda belum? Belanda belum. Insya Allah nantilah Easter break minggu depan kita. Nah di antara negara itu yang udah kamu kunjungi,
ada nggak satu negara yang bikin kamu oh wow? Yang paling berkesan mungkin Yang Paris berkesan. ya. Aku sebenarnya lebih kagum ke arsitekturnya sih, karena Ah. seluruh kota kayak gitu semua, bangunannya bangunan tua semua kan. Ah. Jadi aku kayak wow, bisa ya mereka maintain bangunan dari zaman kapan sampai sekarang masih berdiri kokoh, bagus, dan juga bisa kayak istilahnya mengikuti zaman gitu loh. Bisa beriringan dengan kemajuan era zaman dan teknologi gitu. Menurutku itu yang paling amazed. Itu yang paling mengesankan kalau misalnya yang tapi dari segi kotanya ya, tapi dari segi pengalaman traveling kayaknya yang paling mengesankan di Luxembourg. Karena sama teman-teman ini kan internasional gitu, mereka kayak nanyain, ini kamu liburan sendiri nggak pernah ngajakin gitu kan. Terus akhirnya aku ajakin ke Luxembourg, ternyata mereka enjoy banget, senang, Mereka walaupun ya mungkin kata orang Luxembourg itu membosankan ya, karena nggak ada apa-apa gitu di sana. Cuma itu doang. Iya, dan negaranya kecil, terus kayak ya selingkaran doang gitu ya. Tapi kita di sana kayak banyak ngobrol, banyak ketawa. Jadi kayak kita bikin memori bareng yang mungkin kalau misalnya di kota besar kayak Paris gak akan se-memorable itu gitu. Berarti bukan karena tempatnya, tapi iya, karena orangnya kan? Rencana kalau seandainya udah selesai kuliah nih, rencana mau tinggal di sini atau mau balik ke Indo? Kalau misalnya saat atau ini mau ke negara yang lain, mau kuliah lagi, atau jangan-jangan mau nikah sama orang sini, orang lokal. Boleh tuh. Sebenarnya banyak opsi, banyak plan yang udah aku rencanain sih Teh. Tapi plan yang pertama adalah aku stay di sini, mungkin maksimal 5 tahun lah ya untuk istilahnya ngumpulin modal dulu, terus balik ke Indo. Jadi kalau misalnya mau buka usaha atau misal mau melanjutkan ya apa mau jadi dosen atau apa itu aku udah punya modal sendiri gitu loh. Jadi nggak terlalu nyari uang banget gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya ternyata belum rezeki terus cari kerjaan susah, aku akan coba mungkin cari S3. S3. S3 tapi yang by vacancy, bukan yang untuk student. Jadi visanya visa kerja gitu. Jadi ketika S3 ternyata mungkin riset dalam 1 tahun itu kurang cocok, aku bisa ya udah withdraw, mundur dari S3, tapi visaku masih visa kerja. Aku masih bisa gitu, nyari. Ada. Aku Dan baru itu tahu. digaji Teh, S3. Oh iya. Dan gajinya lumayan gitu. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya ternyata belum ada kesempatan untuk dapat kerjaan full time di sini, ya aku apply S3 yang by vacancy. Terus habis itu kalau nggak cocok bisa kita mundur tapi dapat visa kerja. Jadi bisa langsung apply kerjaan gitu kan. Karena kalau posisinya sekarang kan aku visanya masih student. Nah, terus misal berakhir di bulan Oktober nih, aku lulusnya September. Berarti kan dalam rentang waktu itu aku harus nyoba cari kerjaan sambil aku apply visa kerja gitu kan. Gitu. Itu yang bikin PR aja sih. Nah, tapi kalau misalnya S3 itu kan dapat langsung visa kerja, terus langsung memang dapat kerjaan gitu kan. Gitu lebih gampang aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang dari 2 plan itu nggak bisa, ya mungkin aku akan cari kerjaan selain di Belgium. Karena ijazah dari sini kan pasti bisa diterima se-Eropa kan. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang amit-amitnya semua 3 rencana itu nggak berjalan mulus, ya aku balik ke Indo gitu. Mungkin kita lihat di mana di Indo ada apa gitu. Semua aja bisa di sini ya, Ay. Amin bener Teh, sama kamu aja Teh. Seru juga ya ternyata kita ngobrol tentang ini. Aku banyak cerita dari kamu tuh, banyak info yang aku dapat. Aku nggak tahu ternyata ada beasiswa ini. Tadi kamu juga nyebutin beberapa beasiswa tuh 4 kayaknya. Aku cuma tanya LPDP sama FLIR juga baru tahu. Padahal dulu taunya cuma LPDP doang. Seru banget. Lain kali kita ngobrol yang tentang yang lain lagi deh, Ay. Iya, please undang aku. Terima kasih. Ada waktu. Iya, terima kasih juga ya Teh udah ngasih kesempatan untuk ngundang ngobrol-ngobrol bareng. Sambil makan kayaknya enak. Iya. Sama ngopi kali ya. Boleh tuh, harusnya ada kopi nih di sini gitu. Sama onde-onde, iya, pisang goreng. Boleh tuh. Yaudah, oke, sampai ketemu bye-bye. Thank you next Teh. time.